Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 6 Oktober 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini, saya akan membahas 15 saham serta mereview ISG seperti biasa. Kita langsung saja ke ISG ya. ISG hari ini ditutup di level 7.076,62 poin, mengalami penambahan ya atau peningkatan sebesar 1,24 poin serta perubahan harga positif 0,02%. Nah, ini volume sama kalau asingnya hari ini jualan lagi. Baik, kita langsung aja ya kita ke ISG-nya nih. Secara teknikal ISG masih ini ya sideways di area sini. Kita di area sini dan sepertinya untuk minggu ini memang tidak ada rencana ISG akan dikerek naik. Kenapa? Karena ini kalau kita cek dari weekly-nya ya bentukannya dipaksa untuk seperti ini. Jadi ya akan membuat apa ya candle reversal gitulah ya, baru nanti minggu depan mungkin breakout, nah baru dimainin. Jadi ini udah 2 hari gitu naik dibanting. Nah ini kita lihat besok ini penutupan candle hari Jumat ya, candle terakhir bentukannya akan seperti apa ya, mudah-mudahan bisa tutupan di atas 7.100 untuk besok ya, biar apa, biar agak valid lah untuk minggu depan biar bisa lanjut naik gitu ya. Jadi memang terasa ya ISG ini, jujur saya tuh kurang suka kalau pagi-pagi ISG itu naik terus, mending tuh ISG turun dulu baru nanti naik. Nah itu enak, bisa apa bisa nyerok ya kan, kalau udah naik adanya ketinggalan kereta, nyeroknya pas akhir-akhir gitu ya. Jadi ada hari ini juga ada saham yang kita serok dapatnya pas di akhir-akhir, ya nggak apa-apa, kita swing, mudah-mudahan tercapai untuk next TP-nya. Jadi sebenarnya itu udah TP1 ya, areanya udah TP1, tapi mudah-mudahan bisa lanjut naik. Nah jadi seperti itu ya, ini ISG kita juga kelihatan ada reversal ya, wajar lah bikin candle-candle seperti ini ya. Jadi saya juga selalu sampaikan, pastikan cuan kalau bisa ya dibungkus, walaupun nggak semua nggak apa-apa, yang penting dibungkus. Seperti itu ya untuk ISG. Lanjut, saham pertama ada TNCA. TNCA ditutup di harga 472 dan perubahan harga positif 17,41%. Kita lihat dari volume, wah hari ini ikut banget, bandar lokal ini keluar, bandar asing keluar terus ya. TNCA hari ini di big distribusi, yang jualan CP, AZ, GR, DHDD, yang nampung YP, YB, AI, PD. Nah jadi secara volume memang hari ini oke banget ya untuk TNCA, dan dia break MA20, mau tes break di 490 tapi gagal. Nah ini jadi masih ada persimpangan jalan gitu. Nah jadi ini datang dari atas, dia bikin naik di sini, ini ada gap di bawah, ini low-nya 406, high-nya 404, berarti masih ada satu ya, belum ketutup. Nah ini ada potensi untuk drop ke bawah, kita lihat aja. Jadi apakah akan bikin cup and handle atau double bottom yang juga bisa gitu ya, karena ya ini agak, karena ada di distribusi aja sih yang cukup besar gitu sayangnya, padahal volumenya oke. Nah ini kalau dia berhasil naik di atas 490, potensi uji ke 500 sampai 550-an ya, ke 550 lah uji MA 60-nya ini. Seperti itu ya. Cut loss-nya di mana? Di bawah 350 untuk TNCA. Jauh. Kalau misalnya mau dekat ya di bawah ini aja, MA20 440. Tapi ini kemungkinannya masih turun sih. Seperti itu ya untuk TNCA. Lanjut, selanjutnya ada Meta. Meta ditutup di harga 174 dan perubahan harga positif 19,18%. Kita lihat dari volume di hari ini oke banget, bandar lokalnya jualan, bandar asing udah 4 hari jualan. Meta dia di normal distribusi, yang jualan YP, ZP, YJJD, yang beli PD, AO, EP, YB. Ini ZP ini ya jualan, YP jualan, PD-nya nampung tapi kurang oke lah. Ya, kalau secara teknikal ini dia double bottomnya sudah
sampai target nih, ada reversal itu kan, dan dia hari ini breakout di 174. Ini kalau dia besok ada area retest di 165, ya mudah-mudahan masih oke. Ya mudah-mudahan masih oke. Jadi buy on breakout. Nah, nanti kita lihat kalau dia retest, ya ini cakep. Seperti itu. Nah, ini juga kalau kita lihat secara big views-nya, nah ini dia sempat fake out ya. Tapi ya udah cukup lama, nggak langsung masuk lagi. Nah, ini kita lihat aja kalau dia nanti berhasil membal di sini di 165-nya ini. Nah, ini bisa dipantau untuk Meta. Seperti itu. Untuk Meta, lanjut selanjutnya ada Raja. Raja ditutup di harga 1115 dan perubahan harga positif 3,24%. Kita lihat dari volumenya, dia makin tipis. Bandar lokal ini masuk setelah 3 hari jualan. Bandar asing hari ini keluar tipis. Raja hari ini di big akumulasi, yang beli IFMG-YUAK, yang beli MU, yang jualan MUYB BKDR. Nah, ini ada IFMG akum ya, harusnya cukup oke. Baik, untuk Raja sendiri ini ya dia bikin penan seperti ini. Oke, nah kalau dia break penan ini harusnya bisa lanjut naik. Targetnya kemana kalau dia berhasil break? Nah, nih ke 1300 dulu. Target sebelumnya yang dia gagal di sini. Ya, dan ini ada resisten di 1150. Resisten psikologisnya Raja ini harus bisa dijebol. Ya, harus bisa dijebol. Ini sebenarnya udah oke sih. Ya tinggal lagi konsol aja, mudah-mudahan bisa lanjut naik. Gitu. Cut loss-nya di mana kalau mau masuk Raja sekarang? Ya cut loss-nya di bawah 1070. Itu biar nggak kejauhan dulu. Ya karena nanti bisa di bawah sampai ke 1000. Nah kalau konservatif ya di bawah 1000 cut loss-nya. Gitu. Ya untuk Raja ini udah rounding 2 kali. Ya rounding 2 kali, ya mudah-mudahan berhasil lah breaknya. Oke, selanjutnya ada Mora. Mora ditutup di harga 585 dan perubahan harga positif 1,74%. Kita lihat dari volume hari ini membaik ya di atas volume MA. Bandar lokal ini makin hari makin gede akumnya. Bandar asing juga masih akum terus. Mora dia di big akumulasi, yang beli AZ, AI, AK, WB, yang jualan FZ, XL, YJ, PD. Baik, untuk Mora sendiri kita coba cek dari tanggal 6 September ya, 7 September. 7 September AI masih akum. AI barnya banyak banget ini. Dan hari ini AI-nya masih beli. Ya, ini menarik, dan kalau kita cek ya memang dia potensi apa nih? Ya, potensi double bottom. Tinggal nunggu confirm breakout di 600. Ini Mora harusnya bisa ngacir. Ya, breakout 600. Nih Mora bisa ke 655-nya lagi. Gitu. Ya. Seperti itu, lumayan ada berapa persen nih? Breakout 10 persenan lah. Ya, tapi kalau dia gagal, ya mungkin rounding lagi, bikin triple bottom, baru lanjut naik. Seperti itu. Untuk Mora, pasang TS saja ya. Untuk di Mora ini dia perlahan-lahan naik terus. Oke, hari ini juga Mora udah TP3 ya. TP kita di 600 dan udah tercapai, dikasih lebih 605, jadi 600 harusnya udah hit. Seperti itu untuk Mora. Oke, batas cut loss di bawah 540. Lanjut, selanjutnya ada PNLF. PNLF ditutup di harga 575 dan perubahan harga positif 12,75%. Kita lihat dari volume, di hari ini breakout, bandar lokal ini masih akum terus, bandar asing juga akumulasi. PNLF dia di normal akumulasi, yang beli AK, CP, PDBK, yang jualan AZCC, ZPRF. Ini AK nampung hari ini oke banget. Ya, PNLF selamat ya, hari ini kita juga TP3
udah kotos-kotos banget lah. Kita beli di sini ya, area sini 4 Oktober 6 Oktober ya terbang gitu ya. Kenapa ya, karena memang sudah terlihat patternnya sideways, fake out, dia naik, breakout, retest. Nah inilah namanya buy on retest ya, buy on retest after breakout. Nah ini kalau dihitung-hitung ya bisa sampai nanti ke 650, ini harusnya masih bisa nyampe. Nah ini resisten yang kemarin berat di 560 ditebus ya. Kalau dia misalnya retest paling enggak ke 560 jangan sampai jebol lagi. Nah main di 560 baru nanti lanjut naik lagi. Seperti itu ya. Untuk PNLF ini masih good banget kok, tenang aja. Ada yang masih hold dari bawah 380-an katanya ya di anggota saya. Jadi ya udah berapa tuh, wah mantap ya, 50%. Gitu. Ini kemarin kita rekom di sini satu, rekom kedua di sini. Itu. Oke, untuk PNLF seperti itu. Lanjut selanjutnya ada BHIT. BHIT ditutup di harga 66 dan perubahan harga minus 1,49%. Kita lihat dari volume hari ini tipis banget, bandar lokal jualan, bandar asing jualan. BHIT dia di small distribusi, yang jualan TP, CP, SQDX, yang beli BQ, PD, DREP. Untuk BHIT sendiri dia masih rounding ya, dia masih rounding. Setelah breakout dia rounding. Nah ini ada dua ya, antara dia memang mau bikin cup and handle untuk naik atau dia mau bikin double bottom lagi. Ini bisa aja gitu ya, bisa juga. Intinya bandar ini masih di atas ini. Kalau kita cek ya, nih bandarnya masih di pucuk dan turun kemarin nggak terlalu signifikan gitu loh keluarnya. Nah jadi kalau saya lihat sih BHT ini sebenarnya masih oke. Nah kalau mau masuk gimana ya, area beli itu 65 66 lah ya, 65 66. Kalau dia break 65 potensi balik lagi ke area 60 ya. Untuk rounding double bottomnya baru bisa naik. Jadi kalau mau beli sekarang harus punya amunisi untuk average down di 60 seperti itu ya. Untuk BHIT next target ada di 70 dulu, itu resistennya kuat banget terlihat ya. 70 ditembus gagal terus. Nah ini kalau misalnya kita pun beli di 66 rounding ke 70 ya lumayan, seperti itu ya untuk BHIT. Lanjut selanjutnya ada Aksio. Aksio ditutup di harga 280 dan perubahan harga positif 0,72%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini masih jualan, bandar asing ini jualan terus. Aksio dia di normal distribusi, yang jualan AK, SH, RO, AZ, yang beli IN, PD, ZP, HD. Untuk Aksio ini pas di area resist ya, support lah. Kalau sekarang tuh apa ya, resist ya sekarang, berarti kan karena belum breakout ya. Di area resist di 280, ini 281 gitu kan ya, turun dikit di antara 280 sampai 282, ini area resist. Dan ini dia rounding scallop. Nah scallop mudah-mudahan ini bisa lanjut naik ya, lanjut naik. Kenapa mudah-mudahan? Ya karena kalau dia gagal naik, breakout nih di sini, ini ada uptrend ya, channel uptrendnya dia ini sampai gagal, ini ada MA20, ini potensi dia balik turun lagi Aksio ini. Karena apa? Ini udah mulai distribusi ya, udah mulai distribusi bandarnya gitu. Jadi dia juga kalau dia nggak kuat di 290-an ya udah mending lepas dulu. Tapi kalau misalnya dia 290 nggak kuat, terus nanti drop lagi sampai area sini 268, 270, terus dia rounding lagi, itu berarti double bottom, bisa coba entry aja di area sini ya. Tapi sabar, tunggu 2-3 candle dulu gitu, jangan baru nyentuh sini langsung di entry, bisa jadi dead cat pun soalnya.
ini kan turun naik ya, turun naik. Nah, bisa juga masih turun seperti ini. Jadi jangan langsung dihajar gitu ya. Jadi kuncinya perhatikan Axio di 290 sampai 292. Kalau itu bisa breakout ya mudah-mudahan bisa lanjut naik. Gitu. Oke, untuk Axio. Lanjut selanjutnya ada Trin. Trin ditutup di harga 292 dan perubahan harga minus 2,01%. Kita lihat dari volumenya dia ya agak normal-normal lah ya. Bandar lokalnya mulai masuk tipis, keluar masuk terus bandarnya. Bandar asing ini keluar terus. Trin hari ini dia justru di big akumulasi, yang beli AO, YP, PD, XL, yang jualan CP, AK, MGCC. Baik, untuk Trin ini dia konsol ya di bawah. Konsol di bawah, low-nya 288. Mudah-mudahan ini nggak jebol. Ya, mudah-mudahan ini nggak jebol. Jadi ini dia lagi mencoba break dari penannya. Ini kan. Nah, kalau dia udah break, potensi ke sini uji neckline. Nah, uji neckline. Jadi kalau masuk sekarang, ini sebenarnya bisa ya untuk trend. Ini secara teknikal ya kita ngomongnya. Kenapa? Karena area cut loss-nya tipis banget di 288. Oke, nah ini kalau 288 maksimal itu di 284 lah. Karena ini pantulan terakhir ya dari si trend sebelumnya historinya. Nah, ini 284 kalau pengen masuk. Nah, ini kalau dia break makanya bisa coba balik lagi ke area sini. Nah, nanti begitu dia break nggak kuat di area sini, di area 310 sampai 316-nya, ini mungkin ke bawah, dia ada rounding lagi, double bottom, baru naik. Kenapa? Ya karena memang double bottom itu adalah candle-candle reversal gitu, pattern reversal. Ya pembalikan arah setelah turun, baru naik. Tapi kalau bisa nanti dia setelah naik terus turun, terus nggak kuat di 288-nya, berarti dead cat bounce gitu. Oke, tapi tren ini juga udah sesuai ya target penurunan nih. Ya sebenarnya tipis sih, harusnya sampai 284 kan karena dari arrow-nya di sini. Nih, dari sini ini udah saya buat lama waktu itu. Gitu. Ya, ini area-area tipis jadi ya 284 jangan sampai jebol kalau tren. Oke, seperti itu ya untuk tren. Lanjut selanjutnya ada JPFA. JPFA ditutup di harga 1430 dan perubahan harga minus 2,39%. Kita lihat dari volume, hari ini dia breakout volume MA, bandar lokal ini jualan 4 hari, bandar asing juga terus jualan. JPFA hari ini normal distribusi, yang jualan AK, DX, KZZP, yang beli CC, IT, YP, SQ. Ya ini AK sama DX distribusi besar ya, tapi ada CC yang nampung. Oke, untuk JPFA sendiri ini dia sekarang kondisinya ada di supportnya dia. Nih, kelihatan ya, sini pantulan, di sini pantulan, segala macamnya. Ya jadi kalau untuk JPFA sendiri besok ada hijau, ya ketarik terus hijau. Nah itu coba entry aja. Itu tapi kalau dia nggak hijau, ya jangan entry karena apa? Berarti dia lanjut turun. Nah, nyari targetnya mungkin bisa ke 1380 atau ke 1300 juga. Ya, kalau dia targetnya sendiri sih jauh banget. Gitu. Ya, ini jauh banget. Ntar. Nah, mungkin bisa ke sini dulu nih. Itu ya. Ini apa ya kemarin ya? Saya lupa nih. Kok ini flagpole-nya. Nah, ini kan flagpole-nya. Ini kan ini drop di sini, ya potensi bisa ke sini. Kalau ini kemarin apa ya? Saya gak lupa nih. Ya, pokoknya ini dulu deh, pakai yang apa? Hitam ini ya, hitam sama orange satu ini.
di 1350 atau bisa sampai ke 1150-an. Seperti itu. Ya, JPFA, jadi besok dilihat ini juga area supportnya. Kalau ada pantulan, mau coba entry bisa seperti ini. Tapi kalau nggak ada pantulan, jangan tunggunya di sini. Itu ya di 1350-an. Ini juga area-area membannya JPFA sebelumnya nih. Oke. Seperti itu ya untuk JPFA. Lanjut selanjutnya ada PANI. PANI ditutup di harga 975 dan perubahan harga minus 6,7%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal ini jualan terus, bandar asing juga jualan. PANI dia di back distribusi, yang jualan YP TFMGAK, yang beli EPYJ GRPD. Untuk PANI sendiri ini masih dead cat bonds. Nih ya, di sini ada yang akum. Coba kita cek 29 September. Ada IF sampai 3 Oktober. AK IFTP. ATP hari ini jualan ya. EP hari ini juga nampung. Ya kan? Nah, jadi ini ya kemarin saya sampaikan di sini, hati-hati, ini potensi masih dead cat bonds. Jangan buru-buru. Dan ternyata ya benar, naik. Ini lihat ya historinya. Naik, turun, naik, turun. Nah, sekarang ini 900 ini adalah areanya si PANI secara nggak langsung. Ya, 900-an ini. Nah, kalau PANI besok di sini bangun, nah ini potensi double bottom gitu. Tapi kalau dia lanjut turun lagi, cari low baru, ya udah wassalam, nunggunya bisa sampai 700. Nah, jadi banyak banget yang suka PANI ini ya. Banyak sekali, dan ya pasti karena tergiur naik dari sini, naik kenceng, ya udah kena guyur. Itu. Nih dari sini ya. Dari berapa nih? 12. Siapa nih dulu mungkin apa nih? 140-an sampai ke 2000. Nah, sampai sekarang masih ngincer. Pani padahal ini udah mulai downtrend. Hati-hati, udah mau downtrend, udah mau crossing dengan EMA 60-nya. Pani batas di 900, kalau dia nggak kuat, nggak ada pantulan, ya udah jelek banget. Seperti itu ya untuk Pani. Lanjut selanjutnya ada IMAS. IMAS ditutup di harga 830 dan perubahan harga positif 1,22%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal ini masuk tipis, bandar asing masuk tipis. Kalau kita lihat, IMAS dia netral, yang beli KK, PC, YP, LG, yang jualan YP, CC, ATSQ. Baik, untuk IMAS sendiri ini dia pas kena resist di 830 dan gagal naik ya. Kondisinya sekarang dia ini masih uptrend, 20, 60, 200 masih berurutan. Nah, kalau dia berhasil break 300, besok ini potensi bisa uji ke 850. Kalau berhasil naik, berhasil masuk. Tapi kalau enggak, ya dia mungkin rounding lagi ke bawah. Ya, rounding lagi ke bawah sampai ke area 800-an baru lanjut naik. Itu bisa juga. Seperti biasa ya. Tapi bisa juga ini dead cat bonds ya, bisa juga. Jadi memang harus ada konfirmasi, tunggu candle. Ya, tunggu candle ini pasti neckline. Kasarannya gitu. Oke, tapi dia kalau jebol 830, ini harusnya ngajarnya kenceng. Historinya seperti itu nih. Ya, 830 dijebol, langsung terbang. Terbang gitu. Oke. Seperti itu ya untuk IMAS. Supportnya ada di 780 kalau mau jauh. Tapi kalau mau dekat di 800. Lanjut, selanjutnya ada roti. Roti ditutup di harga 1255 dengan perubahan harga 0,00%. Kita lihat volume masih sangat tipis, bandar lokal ini jualan, bandar asingnya wah tak terbendung. Ya, roti dia di small distribusi, yang jualan GW, YP, EPBD, yang nabung SQ, XC, CC, XL. Nah, ini retail ya. Saya juga nggak tahu alasannya apa nih.
kenapa nemu ya saham kayak gini ya. Ini sebenarnya waduh. Ya ini tipis sekali ya, lot-lotnya tipis sekali walaupun harganya 1000-an tapi dia tipis. Nah, kalau untuk si roti sendiri ini batas terakhir udah nih 1250 udah batas terakhir. Nggak ada toleransi. Dia juga udah hit target penurunan yang pertama ke sini kan. Ada tarikan. Nah, mudah-mudahan dia bisa bertahan naik. Ya, paling nggak harus breakout di 1270-an dulu. Gitu. Ya, ini dia kemarin kalau breakout ke atas sih bagus banget. Dan ini udah mulai downtrend ya. MA20, MA60 dan MA200 di atas ya. Jadi ini pun secara big views emang downtrend nih, kelihatan banget. Ya, downtrend banget ya. Secara big views. Oke. Seperti itu ya untuk roti. Lanjut, selanjutnya ada SIM. SIM ditutup di harga 424 dan perubahan harga positif 1,44%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini masuk tipis setelah berhari-hari jualan deras. Bandar asing 2 hari ini masuk. SIM di hari ini netral, yang beli ZP SUNIAZ, yang jualan PDCC YPXC. Nah ini ZP sama PD ya sama-sama kuat lah. Nah untuk si SIM sendiri dia ada ini ya, ada pantulan udah turun ke bawah ya, ada technical rebound bahasanya. Nah technical rebound di sini apakah memang akan naik atau enggak, ini kuncinya di 430 untuk SIM. Kalau dia nggak kuat, ada MA 200 di 20 di sini, ya berarti dia bisa jadi lanjut turun gitu. Ya potensinya bisa lanjut turun. Tahu dia habis itu nanti bikin seperti biasa ya, ini kayak gini double bottom, itu juga bisa. Masih banyak potensi-potensinya. Yang penting SIM ini 430 kunciannya. Bisa breakout dari 430 ya cakep. Tapi kalau dia membal, habis itu dia balik lagi ke bawah, tapi selama nggak turun dari 410 sampai 400 ya itu masih bisa oke lah, masih bisa bikin potensi double bottom. Gitu. Ya, ini dia udah mulai downtrend, kelihatan banget ya. Udah mulai downtrend dan ini kunciannya di sini. 430 untuk SIM. Lanjut, selanjutnya ada nasi. Nasi ditutup di harga 163 dan perubahan harga positif 5,84%. Kita lihat dari volume, dia hari ini di atas volume yang tipis. Bandar lokal 4 hari ini jualan. Bandar asing hari ini masuk tipis banget. Nasi dia di normal distribusi, yang jualan PD, KK, XCRG, yang nampung ada MG, YP, DRCD. Nah untuk si nasi sendiri dia terakhir di HK sama MG ya. Jadi harganya sekarang, dan ini bisa dibilang bentuk penan juga ya. Ini ada triangle gini bisa, atau seperti ini juga bisa. Nah kunciannya tetap kalau nasi itu breakout 166 lah. Breakout 166 ada MA 60. Nah ini berarti mantap gitu. Nah ini kalau dia break ya potensinya bisa ke 180. Nah kalau dia besok ke 180 terus tarikannya nggak kuat, ternyata ya hati-hati aja gitu. Karena ada MA60 ya. Dan ini MA60, MA20 nya masih cukup jauh. Jadi masih bisa turun lagi sebenarnya gitu. Cuma kalau dia dari bentuk kenaikannya, ya ini konsol habis itu breakout bisa juga gitu. Oke. Untuk nasi target terdekat 180 185 kalau dia breakout dari 166. Lanjut, selanjutnya ada MLPL. MLPL ditutup di harga 144 dan perubahan harga positif 5,11%. Kita lihat dari volume, di hari ini cukup oke di atas volume MA. Bandar lokal masih terus akumulasi, bandar asing masih masuk. MLPL hari ini di big akumulasi, yang beli MG, ZP, AOAK, yang jualan NI, XC, CCPD.
Baik, MLPL. Jadi gini, kalau MLPL ini view saya ya, view saya. Jadi view saya ini secara downtrend dia hari ini berpotensi breakout sebenarnya. Oke, berpotensi breakout dengan dengan breakout juga MA20-nya ini. Ini yang pas. Jadi downtrend dan MA20 ini pas-pasan dan di breakout sama MLPL. Nah, ini cukup menarik, tetapi ada resisten tipis juga di 145. Hari ini udah sempat 145, cuma gagal. Nah, selanjutnya gimana MLPL? Ada dua potensi, kalau dia breakout, potensi terdekat menuju ke 155. Ya, 152 sampai 155. Kalau dia nggak kuat, nah potensinya dia rounding ke 135 lagi. Membentuk apa? Ya, membentuk ini dong, inverted head and shoulder. Nah, potensinya gini, kalau dia besok nggak kuat, tapi kalau kuat ya terdekat menuju ke 155. Gitu ya, saya bukan cenayang jadi nggak tahu mau seperti apa. Yang jelas ini adalah khayalan saya gitu. Ya at least tahu, oh kalau emang maksa mau masuk di MLPL karena ngejar besok harapannya breakout gitu kan, bisa ke 55. Tapi kalau gagal breakout ya harus tahu plan selanjutnya itu mau apa. Oh mau belilah sampai di 135. Karena apa? Ini di sini supportnya. Ini membal juga 135 MLPL. Itu. Oke, tapi kalau dia jebol ke bawah ya potensi jadi agak jelek sebenarnya. Ya harusnya 135 ini dijaga besok kalau dia gagal naik. Seperti itu ya untuk MLPL. Menutup perjumpaan kita pada kali ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk yang sudah selalu mensupport channel Stock Dictionary serta masukan-masukannya mungkin ya bagi keluarga besar di mana di grup Telegram. Ya mudah-mudahan menjadi semakin baik kita ya, pribadi yang lebih baik di bursa saham. Jangan FOMO, tetap dianalisa apapun analisa yang saya berikan ya ataupun orang lain, dan itu ya nggak apa-apa jadikan pertimbangan. Belum tentu kami itu selalu benar. Ya saya lah, saya bukan kami ya, saya belum tentu benar, tapi harus ya Bapak Ibu tuh harus untuk menganalisa lagi. Jangan ditelan mentah-mentah informasi dari siapapun yang menganalisa saham. Karena view saya dan view Bapak Ibu itu bisa berbeda. Gitu. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu untuk hari ini, semoga cuan selalu dan sehat selalu Bapak Ibu.